Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan melakukan podcast singkat dengan tema pergaulan. Jadi karena ini adalah podcast singkat, jadi akan dengan tema santai-santai saja. Jadi kalian boleh mengonsumsi makanan kalian, minuman kalian. Nah, namun sebelum itu izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Anatalia, saya sebagai moderator dan juga bersama teman Saya Evelyn, saya sebagai moderator juga. Oke, ada 2 narasumber yang kami hadirkan untuk mengisi podcast singkat kami. Nama saya Catherine Teoreka. Oke, dan ada salah satu narasumber kami yaitu Saya Cindy Fortuna. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas seputar pergaulan remaja. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih dari saya. Menurut kalian ngerasa gak sih kalau di lingkungan di zaman sekarang ini kalian semakin dewasa, lingkup pergaulan kalian juga akan semakin mengecil. Nah, coba dari Cindy dulu deh. Ya kalau menurut saya sih pergaulan kita ini memang udah semakin sempit ya, semakin berjalannya waktu ini. Karena dimana generasi zaman sekarang nih yang kita sebut generasi kita itu Gen Z ya. Iya, Bahasa Gen gaulnya Z. Gen Z. Nah dimana mereka itu udah pintar dalam bergaul. Terus mereka bisa memilih teman seperti apa sih teman yang gue mau gitu loh. Mungkin mau yang kayak gini, yang loyalitasnya itu tinggi atau gimana. Terus zaman sekarang itu kan cara pergaulannya itu menggunakan geng-gengan gitu ya, dan betul. perkelompokan gitu. Oke, kalau dari Catherine sendiri? Kalau menurut saya sih mungkin mereka sudah lagi memikirkan masa depannya sih, ya seperti kayak kuliah ataupun kerja. Oke, ngomong-ngomong nih soal dunia kerja ataupun dunia kuliah. Menurut kalian masing-masing, kalian lebih termasuk kepada sudah lagi memikirkan masa depan ke arah kuliahkah atau ke arah kerjakah? Kalau dari saya sendiri dulu nih, saya lagi memikirkan masa depan saya seolah-olah lebih kepada yang kuliah ya. Saya ingin melanjutkan kepada studi saya. Nah, kalau dari Evelyn? Kalau saya kuliah juga, soalnya lebih mau melanjutkan studi dulu. Oke, kalau dari Catherine? Kalau saya sih lebih ke kuliah ya. Lebih ke kuliah. Kalau dari Cindy? Nah, kalau saya berbeda nih dari kalian bertiga. Oke. Saya malah lebih memikirkan kerja saya nanti kayak gimana di mana. Saya kan lebih gak niat ya mau pergi ke kuliah karena saya udah kalau bisa dibilang stres udah stres ya. Memikirkan 12 malah lebih ya dari 12 tahun kita belajar di dunia pembelajaran ini. Nah, jadi saya lebih ke dunia kerja aja. Oke, berarti satu dunia kerja, 3 lagi dunia kuliah. Ya gak apa-apa sih, soalnya itu kan lebih kepada pendapat masing-masing. Jadi sesama kita pendapatnya juga berbeda-beda. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Evelyn, coba deh. Kan sekarang kita udah SMA kelas 11 atau SMA kelas 2. Jadi kenapa orang-orang yang mau melanjutkan kuliah itu lebih takut pergaulannya nanti di sana? Oke, menurut kalian gimana nih? Coba dari Catherine. Mungkin mereka takut dalam bergaul gitu ya. Mungkin takut dikucilkan dan tidak dapat menerima perbedaannya. Oke, kalau dari Cindy? Nah, kalau saya sama nih kayak Catherine, di mana dikucilkan itu kan kata gaulnya itu sekarang pembulian ya. Iya, Pembulian betul. zaman sekarang itu kan udah anti mainstream, terus sampai berita yang lagi viral sampai ada yang bunuh diri lah atau betul. gimana gitu. Sampai separah itu gitu loh. Jadi ya tentu saja setiap orang yang mau masuk ke dunia atau hal-hal yang baru mau mereka lakukan itu pasti kan wah
gimana ya juga kalau ya. gue masuk ke sini, Oke. terus masuk ke universitas baru kalau lagi yang mau kuliah, terus ke tempat yang baru untuk yang mau dunia kerja gitu kan. Mereka pasti kan berpikir kalau nah gue baru masuk nih, pasti kan gue berbeda dari yang lain, gue belum ada pengalamannya atau belum apa-apain gitu. Nah terus yang namanya pembulian itu kan targetnya itu pada orang-orang yang baru datang, Betul. orang-orang yang nggak tahu apa-apa, dan itulah target mereka. Oke, nah ngomong-ngomong nih tadi soal pembulian, kalian takut gak sih kalau di dunia kerja nanti ataupun yang dunia kuliah yang kita pilih tadi, kalian takut gak sih yang namanya pembulian? Dari Evelyn dulu nih, takut gak? Takut sih, soalnya apalagi saya introvert. Ya. Oke, kalau dari Catherine? Kalau saya sih takut, tapi saya lebih memilih untuk menjadi diri sendiri. Oke, menjadi diri sendiri ya. Motivasi. Oke, kalau dari Cindy? Nah, kalau menurut saya dibilang takut sama yang namanya bully sih gak terlalu ya. Dimana kalau seperti Evelyn kan orangnya introvert. Iya. Kalau saya ya dapat kalian nilai sendiri ya. Kalau saya kan Extrovert. memang gila-gila ya di sekolah, extrovert Oke. gitu ya. Nah, saya bisa dibilang kalau dalam hal untuk mencari teman atau pergaulan gitu, saya percaya diri buat bergaul dengan mereka. Terus saya friendly, ramah, ya sesuai kalian bilang lah, extrovert. Oke, kalau dari saya ya, saya mungkin lebih takut juga ya yang namanya pembulian. Apalagi sekarang cyberbully ya di media sosial lagi hotnya, lagi parah-parahnya. Dan ya harus seperti yang tadi Catherine bilang ya, jadi diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Evelyn juga nih. Kenapa sih kita harus takut dengan pergaulannya? Padahal tujuan utama dari studi kita itu kan untuk mendapatkan ilmu ya. Iya betul nih. Coba dari Cindy dulu deh. Nah, kalau menurut saya ya, karena kita tadi kan udah bahas yang namanya pembulian itu. Iya betul. Nah, terus selain itu, kalau kita dalam bergaul itu kan ada orang yang udah pintar tuh memilih teman, dimana kalau mereka tuh dapatnya yang teman yang sering melakukan hal-hal yang positif, atau kayak contohnya nih kita dapat teman yang pintar dalam belajar. Nah terus kita kan bisa terpengaruh sama teman kita gitu loh. Ya, terus kalau sebaliknya kita dapat teman yang nakal atau sering melakukan hal-hal yang gak baik, negatif gitu, ya tentu saja kita juga terpengaruh, jadi ikut mereka jadi yang gak baik gitu loh. Oke, kalau dari Catherine nih. Kalau menurut saya sih karena kan kita hidup di lingkungan sosial, Iya. jadi rata-rata anak-anak itu takut tidak memiliki teman ataupun dia takut sendirian. Jadi memang sih studi itu utama, tapi mungkin sebagian besar orang lain itu kan lebih memilih pertemanan dan bersosialisasi gitu. Oke, ngomong-ngomong nih tadi soal bersosialisasi dan lain sebagai hal. Coba deh kalian sebutkan tips nih untuk pergaulan di masa remaja sekarang nih. Nah kalau menurut saya sih tips itu gak terlalu penting ya untuk saya. Ya tergantung, balik lagi tergantung pribadi kita masing-masing gitu loh. Nah kalau kayak saya kan memang extrovert. Nah terus kalau Ipin kan introvert. Dimana ya sesuai yang kita bahas, kalau yang introvert itu lebih cenderung dibully. Tapi ya menurut saya sih kita pintar-pintar aja ya dalam bergaul, terus pintar-pintar juga milih teman. Oke, kalau dari Catherine. Kalau tips dari saya sih ya kita harus pandai-pandai lah memilih teman itu yang berkelakuan yang baik, dan kita juga bisa menjadi teman yang baik gitu. Oke, jadi betul ya, gak cuman bergaul aja jadi yang baik, kita harus jadi dulu panutan nih yang terbaik juga. Kalau Oke. mau dapat yang baik kan kita juga harus baik juga. Betul nih, oke. Nah ngomong-ngomong soal pergaulan, gimana sih pergaulan kalian di sekolah kalian masing-masing? Coba dari
Cindy dulu deh. Nah, kalau pergaulan saya sih ya oke-oke aja ya. Nggak ada yang namanya pembulian. Ya paling cuman iseng-iseng sesama teman gitu aja lah ya. Oke. Nah, terus saya juga bisa menerima dan juga dapat beradaptasi dengan baik. Oke, kalau dari Catherine? Kalau menurut saya ya saya pergaulannya baik-baik saja. Oke, nah tadi Cindy nih menyangkut soal iseng-iseng. Nah terkadang orang-orang dengar kata iseng itu ke negatif. Nah coba sebutkan dulu deh salah satu keisengan kalian nih di sekolah kalian. Nah, kalau dengan kami di sekolah itu kan ya kalian pasti udah merasakan lah ya, saling memanggil nama orang tua. Oke, mengatakan nama orang tua, tapi gak sampai yang serius benar kan, cuman dianggap bercanda Iya, aja. Biar Oke. suasana di kelas nggak datang. Iya, betul Ada suasana. nuansanya gitu. Oke, gak canggung-canggung amat lah ya. Oke, coba pertanyaan selanjutnya dari Evelyn. Bagaimana sebesar apa pengaruh individu dalam belajar gitu? Iya, terhadap belajar nih. Oke, coba dari Cindy. Individu itu ya berarti pribadi kita masing-masing ya. Betul, kita Ya, masing-masing nih. Dimana kalau contohnya kayak hal yang mau kita lakukan, ya kalau memang contohnya disuruh sama teman kita, gak usah lakuin yang kayak gitu. Tapi kalau memang diri kita itu mau melakukan apa yang kita mau, gimana kita bisa mendengar perkataan teman kita gitu loh. Jadi kayak gue mau ini ya, gue mau ini, gue mau lakuin ini ya terserah gue gitu kan. Berarti gak ikut-ikut teman Iya. lah ya ke masing-masing pribadi kita. Dari Catherine gimana? Kalau menurut saya sih ya berpengaruh. Yang seperti tadi Cindy bilang itu jika saya ikut yang bermalas-malasan, mungkin saya juga akan ikut dalam kondisi tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Menurut kalian seberapa besar sih pengaruh keluarga nih dalam lingkup pergaulan kalian? Coba dari Cindy dulu deh. Keluarga itu mungkin memang Penting ya. penting. Siapa sih yang nggak punya keluarga Ya. gitu loh di zaman Terus, sekarang? Kalau mau dibilang keluarga dengan lingkungan sekolah itu menurut saya lebih terpengaruh yang ke keluarga. Oke. Dimana orang yang lebih mengenal kita secara lebih dalam, lebih dekat itu kan tentu saja keluarga dong, bukan teman-teman kita yang ada di sekolah. Betul. Nah, dimana salah satunya yang mungkin kita orang yang paling dekat di keluarga itu kan mama kita ya, Iya, mama kita mama sendiri. kita. Dimana kita bisa bercerita, curhatan kita. Nah, terus kadang mungkin kita mau melakukan sesuatu, kita kan pasti meminta saran nih ke keluarga kita sendiri. Betul. Ya, contohnya saya mau saya mau melakukan ini. Nah, terus kalau mamanya udah kasih kita nasihat, Tips gitu ya dari nasihat orang tua. orang tua kita kan, wah mama bilang kayak gitu. Jadi kan kita bisa berpikir secara ulang lagi, kita mau Iya. melakukan apa enggak. Nah, mungkin bisa saja orang tua yang kita tahu kan perkataan orang tua itu kan selalu benar ya. Iya, pasti Iya, yang terbaik iya, untuk kita nih. gitu. Ya, itu ya menurut saya. Oke, kalau dari Catherine nih. Kalau menurut saya sih ya berpengaruh karena kan keluarga itu tempat belajar pertama bagi seseorang. Iya, Dan betul. ya selain itu kan keluarga juga bisa mengarahkan anak-anaknya itu ke dalam memperbatasi pergaulannya yang mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, berarti seperti yang Catherine katakan ya, keluarga itu tempat belajar kita nih yang pertama dan utama. Kita itu hidup udah berapa tahun nih? 17 tahun ya. 17 tahun juga lamanya kita sama keluarga kita. Oke, sekian dari podcast singkat kami dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.